yaitu ke tempat-tempat bersejarah, tentunya yang berada di Mekah Al-Mukarramah ini, yang mana nanti kita akan ke Jabal Sur atau Bukit Sur. Ya, di Bukit Sur itu adalah tempat Rasulullah singgah beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau diutus oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah, namun singgah dulu di Jabal Sur. Dari Jabal Sur kita nanti akan menuju ke Arafah, yang mana di Arafah itu adalah tempat para jamaah haji, yaitu melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pun juga di situ adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Bunda Hawa. Dari Arafah kita akan menuju ke Musdalifah. Ya, dari Musdalifah, di mana Musdalifah itu adalah tempat para jamaah haji bermalam di situ pada malam tanggal 10 Dzulhijjah. Dari Musdalifah kita akan menuju ke Mina, di mana Mina ini adalah tempat melontar, ya, tempat melontar para jamaah haji pada di hari haji pada tanggal 11, 12 dan 13. Dari Mina kita akan menuju ke Masjid Ji'ranah. Di Masjid Ji'ranah ini adalah kita nanti akan menjatuhkan niat umrah yang mampu, ya, di Masjid Ji'ranah akan mengambil mikot di situ. Dari mikot nanti kita akan menuju ke Jabal Nur atau Gua Hira. Insya Allah itulah agenda kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita mengawali dalam pertemuan ini, kita baca doa syafar bersama-sama. Tiada lain harapan kita dalam ziarah kali ini oleh Allah dilancarkan tanpa rintangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahi majraha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wadwi anna bu'dahu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Apa masih udah ngantuk kenyangan di sarapan pagi? Sedikit ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita akan berkunjung yaitu ke Jabal Sur atau Bukit Sur. Yang mana di Bukit Sur ini pada intinya yaitu adalah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq singgah di situ, yaitu setelah mereka mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Jadi singgah dulu di Jabal Sur. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Rasulullah berada di kota Mekah Al-Mukarramah ini, pergi ke suatu tempat yaitu ke kota Taif.
pergi ke kota Taif, yang mana tujuan Rasulullah ke kota Taif ini adalah untuk menyebarkan agama Islam. Nah, penduduk Taif ini tidak suka apabila Rasulullah datang ke penduduknya di situ, karena mereka udah tahu dengan datangnya Rasulullah ini pasti akan menyebarkan agama Islam. Akhirnya pada suatu saat setelah Rasulullah beserta para sahabatnya pergi ke kota Taif, dan penduduk di situ sudah tahu bahwasanya Rasulullah akan ke kota Taif itu. Akhirnya apa? Dengan kedatangannya Rasulullah, maka Rasulullah diusirlah dari kota Taif. Karena supaya Rasulullah tidak menyebarkan agama Islam. Setelah Rasulullah gagal menyebarkan agama Islam di kota Taif, maka Rasulullah kembali lagi ke kota Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah memohon kepada Allah, yaitu di Ka'bah, memohon di Masjidil Haram kepada Allah, yang mana doa Rasulullah ini memohon kepada Allah supaya Rasulullah diletakkan di suatu tempat yang aman, yang mana sehingga nanti Rasulullah bisa menyebarkan agama Islam. Akhirnya pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah ini melewati mimpi, yang mana pada suatu malam Rasulullah bermimpi, yaitu diletakkan di suatu tempat yang sangat aman, sehingga di situ nanti Rasulullah bisa menyebarkan agama Islam. Nah, dalam mimpi ini maka Rasulullah terbangunlah dari tidurnya, lalu Rasulullah ini datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, qad adina laka bil hijrah. Saya mendapatkan perintah dari Allah untuk berhijrah. Kata Abu Bakar, asyafta ya Rasulullah, apakah aku yang akan menemanimu dalam perjalanan ini? Rasulullah menjawab, asyafta ya Abu Bakar, ingat engkaulah yang akan menemaniku dalam perjalanan ini. Pada waktu itu Abu Bakar mempunyai seorang putri. Ada yang tahu putrinya Abu Bakar? Siti Aisyah. Siapa putrinya Abu Bakar? Aisyah. Paham ini? Iya. Putri Abu Bakar adanya Siti Asma. Bukan istri Pak Siti Hamid Asma ya. ini mendengar bapaknya yaitu diajak oleh seorang Rasul, maka mereka menangis. Namun tangisan tadi adalah tangisan gembira karena ayahnya diajak oleh seorang Rasul untuk hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah Rasulullah datang kepada Abu Bakar, maka Rasulullah datanglah kepada Ali. Ya Ali, saya diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, maka tinggallah kau di rumah saya, tidurlah di tempat saya tidur, pakailah selimut saya wahai Ali. Nah, setelah Rasulullah mendapatkan perintah untuk hijrah ke kota Madinah, maka orang-orang musyrikin Mekah ini mendengar dengan perintah Allah tadi. Setelah orang musyrikin mendengar bahwa rasanya Allah mengutus Rasulullah untuk hijrah, maka orang-orang musyrikin Mekah mengadakan perlombaan, yang mana isi dari perlombaan itu, barang siapa yang bisa membawa jasad Rasulullah hidup ataupun mati, maka akan diberikan hadiah 100 ekor onta. Akhirnya orang-orang musyrikin Mekah setelah ada perlombaan tadi, mereka berbondong-bondong membawa senjata mencari Rasulullah supaya mendapatkan 100 ekor onta. Nah, setelah Rasulullah mendengar atas bahwasanya perlombaan tadi, Rasulullah beserta Abu Bakar dari rumahnya yaitu di Masjidil Haram sana, Rasulullah berjalan kaki menuju ke Jabal Sur yang akan kita kunjungi ini. Dengan Abu Bakar berjalan kaki, setelah sampai ke Bukit Sur, Rasulullah naiklah ke atas bukit sana. Yang mana apabila kita ingin naik ke atas bukit di Jabal Sur itu, pernah saya napak tilas kurang lebih 1,5 jam. Turunnya pun kurang lebih 1,5 jam. Itu pun tidak ada tangga, hanya bekas para jamaah yang ingin napak tilas. Ada yang mau naik?
Pak Hamidi kuat? Kuat. Naik bukit 1,5 jam. Turunnya pun kurang lebih 1,5 jam. Nah, di atas sana itu hanya muat 3 orang duduk saja. Jadi setelah Rasulullah sampai ke atas sana beserta Abu Bakar, maka Abu Bakar terlebih dahulu membersihkan atau masuk ke dalam gua itu. Jadi dibersihkan dulu karena Abu Bakar ini tidak ingin bahwasanya terjadi sesuatu kepada Rasulullah. Akhirnya Abu Bakarlah yang masuk terlebih dahulu. Nah, pada suatu malam orang-orang musyrikin Mekah ini mengepung rumah Rasulullah. Jadi tadi sebelum Rasulullah berangkat ke Jabal Sur, pada malam hari Rasulullah ini dikepung oleh orang musyrikin Mekah dengan membawa senjata. Ya, membawa senjata, Rasulullah ingin dibunuh biar tidak pergi hijrah ke kota Madinah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Ya, dengan wahyu Allah yang diberikan, yaitu dalam surah Yasin ayat 7. Ada yang hafal? Surah Yasin ayat 7. Mbak Khadijah itu hafal depan. Ya? Mbak Khadijah. Itu depan. Oh iya. Mana Mbak Khadijah? Yang putih. Jadi surah Yasin ayat 7 itulah wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulullah semenjak Rasulullah ini dikepung di rumahnya. Jadi Allah menurunkan wahyu. Lalu ada yang mengatakan pada waktu itu Rasulullah mengambil segenggam debu, mengambil pasir di situ, maka membacakan surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Itulah wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Nah, setelah membacakan surah Yasin tadi, Rasulullah menaburkan pasirnya di sekitar rumahnya. Setelah ditaburin di sekitar rumahnya, akhirnya orang-orang musyrikin Mekah yang tadinya sedang mengepung rumah Rasulullah pada tertidur. Nah, sama ini kayaknya di bus ini tadi banyak yang menaburin pasir, ini banyak yang tidur di belakangnya. Nggak ada yang tidur. Salam berdoa. Masih semangat ya. Kalau tidur nanti Ahmad Abu Dhani rusak di depan nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah ayat 9. Jadi setelah Rasulullah menaburkan pasirnya, akhirnya orang musyrikin Mekah pada tertidur. Nah, akhirnya Rasulullah ini bisa keluar dari rumahnya. Setelah keluar dari rumahnya, menemui Abu Bakar dan langsung berangkat menuju ke Bukit Sur. Nah, setelah sampai ke atas di pagi hari, maka orang-orang musyrikin Mekah yang tadinya sedang mengepung rumah Rasulullah, mereka terbangun. Melihat rumah Rasulullah sudah dalam keadaan terbuka, mereka masuklah ke dalam mencari tempat Rasulullah tidur. Setelah masuk ke dalam, di situ ada orang yang sedang tidur memakai selimutnya Rasulullah. Maaf kami potong. Sebentar lagi kita akan sampai dan insya Allah kita lihat sikon di depan ada tempat parkir apa tidak. Apabila tidak ada tempat parkir, kita lihat dari bus saja. Di depan di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada bukit yang tinggi pas di sebelah kanan kita. Ini namanya Ibu Nazir? Jak dari masjid? إذا ما يقدر خليه يوقف هنا بس إنه قدم بس أنت قدم بس جنب هنا ما نزل أنت قدم بس. Di sebelah kanan kita ada bukit yang sangat tinggi. Ya, di puncaknya sana itu ada batu. Di puncaknya sana disitulah Sur, ya, atau Jabal Sur. Disitulah Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq singgah di situ kurang lebih 3 hari 3 malam. Jadi mau naik ke atas, silakan yang mau foto sambil foto. Mau naik ke atas itu kurang lebih 1,5 jam. Atas di puncaknya.
Nah, di situ hanya muat 3 orang duduk saja, tidak bisa berdiri. Itu di bawah itu banyak orang yang napak tilas tuh, pakai baju putih-putih kelihatan. Jadi naiknya 1,5 jam, turunnya pun 1,5 jam. Kalau turun bisa 5 menit, gelundung situ. Ketemu di bawah. Oke, sudah fotonya? Lanjut? Oke, lanjut. Fotonya sudah? Kalau kuat turun. Ayo foto langsung dulu. naik ke sana. Ayo foto dulu, kenangan. Jadi nanti apa kita pulang ke tanah air, ada yang buat cerita kepada keluarga kita. Ini bukit apa sama dengan di Indonesia. Tapi setelah kita dapatnya foto, kita bisa kasih tahu.